Perkenalkan, nama saya Florencia Prihandono dari kelas 12 IPA 2, absen 19. Hari ini saya akan melakukan resensi terhadap film yang berjudul Cek Toko Sebelah. Film ini berjudul Cek Toko Sebelah, dirilis pada tahun 2016 yang naskahnya ditulis oleh Ernest Prakarsa, Jenny Yusuf, dan Meira Anastasia. Film ini juga disutradarai oleh Ernest Prakarsa sendiri. Durasi film yang bergenre drama komedi ini adalah 1 jam 38 menit. Dan keseluruhan dari film ini diproduksi oleh suatu perusahaan yang bernama Star Vision Plus. Film ini diawali dengan kehadiran Ko Afuk sebagai pemilik dari sebuah toko sembako. Beliau memiliki 2 anak laki-laki, yakni Johan dan Erwin. Di dalam film ini diceritakan bahwa Erwin sebagai si bungsu memiliki karir yang sangat sukses di bidang perkantoran. Sedangkan Johan yang berperan sebagai si sulung bekerja hanya sebagai fotografer biasa. Menuju konflik di dalam film ini, diceritakan bahwa kondisi kesehatan dari Ko Afuk sendiri sudah menurun. Sehingga ia berniat untuk mewariskan toko sembakonya kepada Erwin yang dicap sebagai anak kesayangannya. Mendengar hal tersebut, Johan tidak setuju terhadap keputusan ayahnya. Ia berpikir dirinya jauh lebih baik dalam mengurus toko sembako ayahnya tersebut. Namun, di satu sisi, Erwin masih meragukan keputusan ayahnya. Ia berpikir ia harus mengorbankan kerja keras dan mimpinya di bidang perkantoran untuk beralih dalam mengurus toko sembako ayahnya tersebut. Namun, karena rasa segan terhadap ayahnya, Erwin memilih untuk melakukan masa percobaan selama 1 bulan dalam mengurus toko sembako ayahnya tersebut. Memang tak semulus yang dibayangkan, banyak sekali kendala dan masalah yang harus dihadapi oleh Erwin sendirian. Oleh karena itu, ia harus memilih antara tetap bekerja di bidang perkantoran atau mengurus toko sembako ayahnya tersebut. Inilah yang akan diceritakan dalam film yang berjudul Cek Toko Sebelah. Film yang bergenre drama komedi ini memiliki banyak unsur-unsur humor yang menurut saya sangat menghibur. Pemilihan kata-kata yang menarik di tiap dialognya menambah kesan lucu yang dapat mengundang tawa dari penonton. Selain itu, akting yang diperankan oleh para tokoh-tokoh terkesan nyata dan tidak dibuat-buat. Di dalam film ini juga diselipkan tokoh yang menarik seperti Kaisang Pangarep yang berperan sebagai sopir taksi. Dan yang terakhir, penambahan musik-musik jenaka juga menambah kesan lucu di tiap-tiap tokohnya, sehingga memperjelas peranan dari tokoh-tokoh tersebut. Menurut saya, pemilihan alur di film Cek Toko Sebelah ini terkesan lamban dan tidak terlalu menonjol. Sehingga bagian akhir dari film ini cenderung mudah ditebak. Konflik-konflik yang dipilih juga terkesan simpel dan terlalu sederhana. Kesimpulan dari keseluruhan resensi film ini adalah, memang pada dasarnya film ini sangat menarik untuk ditonton di berbagai kalangan usia. Humornya yang lucu dan segar, tidak heran apabila film ini tidak sepi peminat. Film ini juga mengandung pesan moral yang cukup dalam, yakni film ini mengajarkan tentang nilai kehidupan, yakni ikatan antara orang tua dengan anak. Film ini juga mengajarkan kita untuk menjalin hubungan dengan orang tua. Juga kita diajarkan agar menghormati dan menghargai sesama anggota keluarga. Sampai situ saja resensi saya mengenai Cek Toko Sebelah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kalian yang mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.